Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya Bapak tanyakan dulu nih, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat ya. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk mempelajari materi yang baru. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai apa ya? Masih ingat nggak? Ya, minggu yang lalu kita mempelajari mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam kata Bhinneka itu kan ada arti keanekaragaman. Nah, hari inilah kita pelajari bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia. Mari kita mulai. Keberagaman itu apa sih Pak? Keberagaman itu adanya perbedaan ya, adanya perbedaan-perbedaan. Nah di Indonesia ini banyak sekali kan perbedaan, bahkan disebutkan bahwasanya keberagaman itu merupakan, kalau di Indonesia adanya istilah multikultural ya. Multi itu banyak, kultural itu budaya. Bahwasanya adanya perbedaan-perbedaan budaya di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa sampai ada keberagaman itu? Nah, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada faktor geografis. Di Indonesia ini kalau dihitung ada sampai lebih dari 17.000 pulau. Ya, kalian bayangkan 17.000 pulau di Indonesia. Tentu saja dengan adanya perbedaan-perbedaan di setiap wilayah ini akan memberikan perbedaan juga bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Contohnya, contoh kecilnya aja ya, misalkan kita di daerah Bandung. Daerah Bandung ini kan secara geografis kita berada di daerah pegunungan. Nah, memberikan perbedaan bagi masyarakat dari segi mata pencaharian, kemudian juga dari segi kehidupan. Kita selalu mengandalkan hal-hal yang ada ya di gunung ataupun juga di sawah, di ladang. Berbeda dengan teman-teman kita yang tinggal di daerah pesisir pantai. Contohnya misalkan di Bali ya. Mereka pasti mata pencahariannya pasti di sekitaran pantai, apakah itu menjadi nelayan ataupun dalam bidang pariwisata. Nah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang kedua adanya kedatangan budaya asing ya. Kedatangan budaya asing ini bukan hanya sekarang adanya Korean Wave ataupun juga Japanese Wave, seperti zaman dulu pun juga ada ya. Contohnya misalkan dari orang-orang Tiongkok ya, orang-orang Cina. Nah, datang ke Indonesia, mereka tinggal di sini, kemudian juga mereka memberikan lambat laun memberikan budayanya ya yang berbaur dengan masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab ini dulu kan datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, mereka ini lambat laun juga memberikan pengaruh bagi orang-orang Indonesia. Contohnya misalkan seperti di Aceh ya, dalam tari-tarian dan lain-lain. Bahkan dari segi kehidupan juga mereka mirip dengan budaya-budaya Arab. Ataupun juga adanya orang-orang Hindu dan Buddha ya, yang datang dari India ke Indonesia. Contohnya seperti di Bali ataupun di Jawa. Kita bisa melihatnya dari apa Pak? Contohnya dari budaya ya, yang paling sering terlihat dari budaya, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka untuk hidup ya. Kemudian juga dari seninya seperti tari-tarian, musik, itu hampir memiliki kemiripan. Dan juga ada negara-negara lain juga yang memberikan pengaruh bagi bangsa Indonesia. Kalau sekarang kita terpengaruhi oleh apa? Westernisasi ya, dari kehidupan barat juga memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia saat ini. Nah, kemudian ada juga jenis keberagaman. Jenis keberagaman ini kita bisa singkat dengan kata SARA. SARA ini merupakan kependekan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa sih yang dimaksud dengan suku? Nah, suku ini merupakan suatu kumpulan manusia yang memiliki karakteristik tersendiri. Ya, contohnya misalkan adat istiadat, cara bicara, cara hidup, bahkan sampai misalkan beberapa upacara penting. Dari itu pernikahan, kemudian juga kelahiran anak. Nah, setiap suku ini memiliki perbedaan biasanya ya. Kita bisa bandingkan suku Sunda dengan suku Jawa, ataupun suku Sunda juga dengan suku Batak. Nah, kalian bisa melihat kan dari cara mereka memberikan nama bagi anak-anaknya, kemudian juga bagaimana mereka untuk berkomunikasi dalam secara bahasa, tulisan ya. Nah, itu biasanya memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian juga agama. Nah, agama ini di Indonesia cukup beragam ya. Ada beberapa agama yang diakomodasi oleh
pemerintah. Ya, seperti itu. Jadi adanya perbedaan-perbedaan agama ini kita harus tetap untuk bisa saling menghargai. Kemudian juga adanya ras. Nah, ras ini apa Pak yang dimaksud ras? Ras ini merupakan suatu perbedaan yang bisa kita lihat secara fisikal ya, atau secara fisik, sehingga ada perbedaan-perbedaan di beberapa wilayah. Contohnya kita memiliki kemiripan dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Sumatera. Kemudian orang-orang Timur juga memiliki kemiripan sendiri. Ya, nah, bagaimana kalian bisa melihat itu? Ya, misalkan dari bentuk tubuhnya, kemudian juga dari rambutnya, kemudian dari warna kulitnya. Nah, seperti itu. Biasanya ras itu berpengaruh ke sana. Kemudian yang terakhir adalah antar golongan. Kalau antar golongan ini merupakan keberagaman yang dibentuk biasanya secara sadar oleh orang-orang untuk membentuk suatu komunitas ya, atau perkumpulan-perkumpulan. Nah, itulah yang disebut dengan antar golongan. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Bapak jelaskan mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan adanya keberagaman tersebut, seperti yang disebutkan oleh Bhinneka Tunggal Ika, kita harus tetap bisa bersatu. Kita harus bisa menghargai teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.